Aprilia Putri, asal Sleman, saat ini kuliah di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Nama saya Muhammad Rifki Nur Faiz, domisili dari Sleman, Yogyakarta. Nama aku Zahra Mungging, asal dari Magelang, aku kuliah di PKN STAN. Nama saya Ahsan Takwim, saya berasal dari Wonogiri, kemudian sekarang saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya Muhammad Muftol Fadlan, asal Sleman, dari Universitas UIN Sunan Kalijaga. Saya Naila Agnostika, asal Boyolali, kuliah di Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Nama saya Alfifila Alfaini, asal Lamongan. Saat ini saya kuliah di Universitas Airlangga, Surabaya. Nama saya Fatur, saya tinggal di Sleman, kuliah di Akademi Komunikasi Radya Binatama. Nama saya Zalfa Yumna, asal saya dari Klaten. Saya sedang menjalani pendidikan di Universitas Diponegoro. Nama saya Sadana Sidiki Sianto, asal dari Lamongan, dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Nama saya Wilan Sarina Mudana, asal Cilacap, dari kampus Tipram Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata. Halo, aku Ida, asal dari Tegal, sekarang kuliah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurazar Gunawan, berdomisili di Makassar. Saya dari Universitas Hasanuddin. Perkenalkan, nama saya Muad Widyasena, asal saya dari Jakarta. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Nama saya Ananda Lela Istiqomah, asal Purworejo, dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Hai, namaku Azmi Hapsari. Aku dari Magelang, kuliah di Universitas Muhammadiyah Magelang. Perkenalkan, nama saya Fatma Mutia dari Sleman. Sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya Malang. Saya Ulin Najal Studi dari Lamongan, dari Universitas Negeri Malang. Saya Hasnani Mastamara, asal dari Sleman, Jogja. Sekarang adalah mahasiswa UPN Yogyakarta. Saya Muhammad Naufal Aufa dari Kudus, pendidikan di Sekolah Polisi Negara, Polda Jawa Tengah. Fitria Rahim, asal saya dari Bekasi, saya kuliah di Universitas Islam Negeri Malang. Aku Nafisa Anggraini Putri Nelmuna dari Gunung Kidul, Universitas 11 Maret, Surakarta. Nama saya Miratuliza Nasr, asal dari Kulon Progo, sekarang kuliah di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Nama saya Anhar Asumta, saya lulusan Angkatan 6 tahun 2019 MBS Yogyakarta. Sekarang saya berkuliah di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Perkenalkan, nama aku Fidatul Himi, biasa dipanggil Angel. Saya dari Demak, dan sekarang saya sendiri berkuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nama saya Muhammad Ferry Al-Hasmi, saya berdomisili di Bekasi dan saya sekarang sedang menjalankan studi di Libya. Hai, perkenalkan, namaku Hemas Nabila Adelia Arafat, asal Magelang dan sekarang berkuliah di Universitas Tidar Magelang. Nama Urfa Malika Syarifah, asalnya Semarang, sekarang kuliah di Universitas Muhammadiyah Semarang. Nama saya Nisa Kamila, asal Sleman, sekarang kuliah di Universitas Aisyah Yogyakarta. Saya Ezra Salwa Wahizar Kashi, asal dari Bekasi, kuliah di STDI Imam Syafi'i Jember. Nama saya Wildan Azam Salahuddin, asal saya Magelang. Saat ini saya sedang kuliah di Universitas Al-Bukhari International University, Malaysia. Halo, perkenalkan, nama aku Zidna Nafela Kamelia, aku berasal dari Sleman dan sekarang sedang berkuliah di Universitas Gadjah Mada. Saya Jihan Muna Hanifah, asal dari Pekalongan. Alhamdulillah, sekarang kuliah di PUTM Yogyakarta. Perkenalkan, nama Ahmad Helmi Fuadi, asal Magelang dari International University of Africa, Sudan. Nama aku Eka Dara, aku asalnya dari Magelang dan aku kuliah di Poltekkes Semarang. Aku Rohmah Sigi, asal dari Wonogiri, lagi kuliah di Universitas Islam Indonesia. Abdul Aziz Ali Akbar, asal saya dari Salatiga dan saya kuliah di Universitas Negeri Semarang. Ana Latifah Mahsa, asal dari Salatiga, Ana kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang. Nama saya Ika Ayu Prastiwi, saya dari Gunung Kidul, Universitas Widya Dharma Klaten.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Afkar Zaki Wono, asal saya Sleman. Saya dari Universitas Negeri Yogyakarta. Nama saya Lutfi Protulaiyun, asal dari Lampung Selatan, sekarang kuliah di Universitas Lampung. Saya Salsabila Angisia Promo Putri, saya berasal dari Cirebon, sekarang saya kuliah di Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia. Kenalkan, nama saya Lilia Rahmawati, asal dari Yogyakarta, saya kuliah di Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Rasanya sedih, seneng, deg-degan, takut. Alumni takut tidak dapat mengamalkan apa yang sudah saya dapatkan di pondok untuk diamalkan di dunia luar. Ketika saya menjadi alumni adalah bahagia dan bersyukur. Senang karena saya bisa lulus dari MBS. Ada senangnya, ada sedihnya. Tentunya bangga karena saya banyak dapat pelajaran, mendapatkan ilmu yang tidak saya dapatkan ketika di luar MBS. Tentu saya merasa beruntung dan saya merasa bangga karena sempat menjadi anggota dari keluarga besar Muhammadiyah Boarding School Yogyakarta. Alhamdulillah, I feel happy. Saya harus membuktikan bahwa alumni MBS itu bukan ecek-ecek. Sama alumni itu kelihatan banget sih bagi saya sendiri. Soalnya kalau pas jadi santri itu lebih religius banget gitu. Tapi kalau kita pas jadi alumni di luar gitu harus kita bisa menyeimbangkan antara sikap religius kita sama yang memasyarakat. Ketika jadi alumni itu intinya lebih kerasa efek ketika kita menjadi santri dulu di MBS itu. Ya seperti itulah. Jadi santri itu kayak rasanya tuh tanpa beban karena kita tuh sama teman-teman apa-apa bareng gitu. Kalau dulu kita temenan tuh 24 jam di bawah aturan yang sama. Nah, kalau sekarang setiap teman, setiap orang itu punya aturan, punya momen yang berbeda-beda. Jadi kita sendiri harus bisa menyesuaikan. Kalau jadi santri itu kita apa-apa temennya tuh satu tujuan. Tapi kalau jadi alumni semuanya tuh harus mikir sendiri. Itu jelas nafsu makan, soalnya dulu kan di MBS makannya bareng-bareng, dan sekarang sendiri-sendiri jadi kayak malas aja gitu mau makan. Itu ketika saya menjadi santri, saya mampu melaksanakan ibadah-ibadah seperti sholat 5 waktu itu dengan tepat waktu dan juga dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Itu salah satu contoh. Namun ketika alumni, yaitu ya sangat sulit sekali untuk melaksanakan ibadah secara berjamaah di masjid dan juga 5 waktu itu sangat sulit karena memang di luar seperti ini kita lepas kendali, nggak ada yang ngontrol seperti itu. MBS ilmunya teman-teman plus nasihat-nasihat dari ustadz-ustadzah. Rihlah ke Karimun bareng teman-teman. Pertemanan di mana saja dan kapan saja. Tarbiyah, pendidikan yang mendewasakan. Yang tidak bisa didapatkan kecuali di MBS itu kebersamaannya. Dicengok seminggu sekali. Yang nggak bisa didapetin selain di MBS itu jaros khas MBS. Oh ini waktu jam makan. Jadi kalau pas kelas 11 itu pas waktu IPM kalau misal udah jaros buat sarapan itu orang-orang tuh bisa sampai lari gitu buat antri makan gitu. Kita yang IPM tuh juga ikut lari biar duluan ngambilnya. Paham banget sama mustolah hadis kali ya. Saya belum menghafal 30 juz. Padahal target saya 20 juz. Dapat piala yang dipajang di kantor depan. Hafal 30 juz. Yang belum tercapai ngabdi di MBS. Pengen diajar sama Ustadz Nasir, sama Ustadz Ahmadiyah, tapi untuk belajar langsung itu belum tercapai selama di MBS tuh foto di lantai 4 gedung samping asrama Fatimah itu bagus banget kalau dilihat dari atas, apalagi kalau sore-sore bisa kapan. Kalau Ustadz mungkin ada beberapa, saya sebutkan 3 aja yang saya favoritkan. Yang pertama adalah jelas Ustadz Suko sebagai wali kelas saya. Yang kedua adalah Ustadz Didik. Yang ketiga adalah Ustadz Agas. Ustadz favorit untuk Ustadz Rohid Umami. Kalau Ustadzah Ais. Ustadz Suko,
Ustazah favorit? Nggak ada ustazah favorit. Ustadz Fajar. Ustadz Fajar, Ustazah Ruli, semuanya favorit. Ustadz Agas. Untuk ustadz favorit yaitu Ustadz Solihin LC yang dulu pernah menjadi wali kelas saya. Kemudian ustadzah terfavorit yaitu Ustadzah Sumiarsih, guru yang mengajar mata pelajaran bahasa Inggris atau biasa dipanggil anak-anak yaitu Ustadzah Mimi. Pengalaman tidak terlupakan dari MBS, pengalaman ketika saya kelas 12. Waktu amaliyatu tadris dan segala kehektikannya. Disiram air Ustadz Fakih ketika bangun subuh. Menjadi panitia acara. Snorkeling sih bareng teman-teman kan di Karimun Jawa. Saat menjadi IPM dan menjadi panitia Desa Warsa MBS. Pengalaman di diklat dan mendiklat. Tentunya apalagi belajar rappling. Banyak, salah satunya tuh ketika buka puasa Senin Kamis bersama teman-teman. Pengalaman ketika mulai menjadi bagian dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah hingga menuju kelulusan saat kelas 6. Yang saya rindukan ya tentunya berkumpul dengan teman-teman, bercengkrama bersama, berdiskusi bersama, guyon bersama itu. Bikin mie malam-malam sih sama Afkar. Pastinya kebersamaan dan juga suasana di MBS itu bikin sejuk hati sih. Ini dari MBS adalah suasana dan lingkungan. Suasana habis perpulangan itu riuh banget dan sedih-sedih gimana gitu. Suasananya aja sih bagi saya nggak terlupakan banget, banyak yang ngaji ya, suasana ibadah lah. Makan bareng sama teman-teman di Nampan. Waktu jam pembelajarannya di kelas, apalagi di IPA 4. Yang dikangenin saat di MBS itu pasti suasananya, temannya, dan ustadz-ustadzahnya. Depan kamar. Bekas rumahnya Ustadz Haris. Di depan kamar Badila 8. Hasbun Haristo. Tempat favorit ketika di MBS adalah asrama Pelempoh. Adalah tempat paling favorit di MBS. Pastinya di balkon AD3. Lantai 4, Walidah sih. Di kelas. Mungkin area kelas. Kalau pas lagi nggak ada KBM, pas nongkrong gitu sama UKS. Semoga semakin maju, semakin jaya, semakin selalu bisa berbenah diri. Untuk lebih meningkatkan kualitas pengajaran maupun fasilitas agar bisa menumbuhkan dan menghasilkan kader yang berintelektual ulama dan ulama yang berintelektual yang lebih baik dari angkatan-angkatan sebelumnya. Semoga MBS menjadi pondok yang favorit. Ya, harapan saya untuk menjadi tetap jaya dan terbaik dan terus menggembleng kader demi kemaslahatan umat. Semoga MBS lebih memperhatikan fasilitas karena biar santrinya tuh betah. Lebih baik lagi untuk kedepannya. Semoga MBS dapat lebih maju dan lebih banyak mencetak kader yang mumpuni tentunya. Harapan semoga MBS jadi lebih baik. Aku ingin MBS kedepannya bisa mencetak ulama intelektual dan intelektual ulama yang lebih banyak lagi sehingga bisa lebih bermanfaat untuk Muhammadiyah dan bangsa. Itu miso HR, mie ayam bakso ya, itu nggak ada tanding. Bakso dan gorengan. Menu makanan favorit di Hasbun Haristo yaitu mie ayam. Mie ayam bakso. Menu favorit di Hasbun Haristo itu terfavorit mie ayam sama gorengannya, fix no debat. Menu terfavorit bakso. Menu makanan terfavorit di Hasbun Haristo bakso. Mie ayam bakso, miso. Saya betah di MBS karena teman-teman, banyak faktor, tapi yang paling utama adalah faktor teman-teman, kebersamaan, dan lain-lain. Dan yang membuat saya tidak betah, tidak ada sih. Mungkin lebih tepatnya jenuh yang membuat saya jenuh.
karena kegiatan di MBS hanya seperti itu, dan kita sebagai santri khususnya ketika itu butuh yang namanya perkeluaran atau perpulangan. Betah banget karena di sana saya menemukan banyak sekali teman yang berbeda-beda karakternya. Betah banget sih, ya nggak tahu, betah aja. Betah karena memang banyak teman, dan tidak betah itu pas airnya mati. Ya. Betah karena banyak teman. Betahnya itu ya pas banyak teman. Ya, saya betah ketika temannya itu banyak, dan saya tidak betah ketika saya sedang menjalani ketika saya sedang menjalani hukuman, dan ya itu teman saya pulang semua sedangkan saya di asrama sendirian. Itu saya tidak betah. Betah dan tidak betahnya di MBS. Betahnya sih banyak, yang membuat saya betah di MBS tuh banyak, gara-gara suasananya apa yang lainnya gitu. Yang tidak betah itu saat ketika ujian lah, itu udah pusing-pusingnya jadi tidak betah selama di pondok. Momen tersulit yaitu melewati ujian kelas 6. Ketika kelas 5 menjadi IPM. Hal terberat ketika harus pulang terlebih dahulu dan tidak bisa mengikuti akhir sana, karena ada hal yang harus diselesaikan saat itu juga. Momen tersulit ketika di MBS itu ketika ujian sama pas kenaikan tingkat itu disuruh roll depan, itu sulit banget. Yes. Waktu harus move on dari liburan panjang dan harus balik pondok lagi. Alhamdulillah nggak ada. Apa ya? Kayaknya sih nggak ada sih, soalnya bareng-bareng sama teman jadinya ringan-ringan aja. Momen ketika saya harus menentukan tujuan saya setelah dari MBS. Tersulit tentunya pas pertama kali ke Jawa. Di MBS pernah ketika saya dikeluarkan dari MBS. Pernah, karena pengen pulang. Nangisnya tuh mungkin karena pas lagi banyak masalah dalam satu waktu yang sama gitu. Saya tidak pernah nangis, karena nangis hanya untuk orang-orang lemah. Momen tersulit ketika di MBS itu sebelum pelantikan IPM. Ketika itu Allah titipkan saya penyakit. Saya dirawat di UKS kisaran 1 pekan lah. Udah bukan pernah lagi, tapi sering, sampai nggak tahu karena apa. Pernah nangis karena nggak betah, karena pernah terpaksa. Awal-awal pernah terpaksa masuk MBS. Pastinya pernah karena kangen ingin pulang, dan ketika susah ujian gitu. Kangen. Mantap. Luar biasa. Kangen Ebel. Mantap. Perfecto. Saya. Impressive. Allah yubarik fikum. Terpesona. Terima kasih. MBS Jaya. Unforgettable. Terima kasih MBS. MBS terdepan. MBS Saranghewu. Boys. Pesantren. Terima kasih. MBS Fighting. Luar biasa. Impresif. Nyantol. Ineffable. Semoga menjadi yang terbaik. Terdepan. MBS Unbeatable. Jaya. Dinamis. Nice. Amazing. Mantap. The best. MBS keren. Sabar. Syukron.